Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sungguh bergembira kita bisa berjumpa kembali di dalam siaran secara online untuk renungan pagi. Dan kita akan memulai renungan pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Tuhan ketika kami sudah bangun dan kami merasakan berkat-berkat-Mu pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu dan kami akan mengisi kehidupan kami dengan firman-Mu. Biarlah apa yang dikatakan oleh hamba-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu saja, dan biarlah kami ketika kami mengikuti siaran ini semuanya dapat berjalan dengan sukses dan lancar tanpa ada hambatan. Berkati, biarlah kami dapat berkonsentrasi dan fokus pada pemberitaan firman-Mu. Biarlah kami terbuka secara hati kami, pikiran kami juga terbuka, dan biarlah apabila itu menunjukkan kesalahan pada kami pun akan memperbaiki, dan apabila itu akan menumbuhkan iman kami pun akan melakukan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah Bapak Ibu, kita akan membaca satu perikop. Saya akan membacakan dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Aku tahu tentang seseorang di dalam Kristus. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Namun aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar dari aku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Saya ulangi Bapak Ibu untuk perikop yang terakhir, ayat terakhir. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat.
Saya memberi judul pada persekutuan doa pagi ini, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Nah Bapak Ibu, ada seorang pendeta yang terkenal karena dia memberikan khotbah atau dia berkhotbah dengan sangat baik, dan itu banyak memberikan pertobatan kepada orang yang mendengar. Dan pendeta ini sangat senior dan dia dapat betul-betul membawa orang mengerti akan firman Tuhan dan mau melakukannya. Dan ketika orang mendengar pun orang akan tertarik karena khotbah yang sangat berisi, khotbah yang sangat berbobot, khotbah yang bisa menyentuh hati seseorang. Nah Bapak Ibu, ketika itu ada seorang jemaat yang bertanya kepada pendeta yang senior ini. Dia bertanya begini Bapak Ibu, Pak Pendeta, Pak Boksu, apa yang menyebabkan khotbah Bapak setiap minggu itu selalu bagus? Ketika saya mendengarkan saya tidak bosan, ketika saya mendengarkan hati saya semangat, hati saya bersemangat untuk mengikuti Tuhan dengan setia. Dan Pak Pendeta, Pak Boksu menyuarakan suara kebenaran, dan itu membuat saya sangat bertumbuh di dalam iman saya. Apa rahasianya Pak Boksu? Kemudian Boksu ini berkata, rahasianya sebenarnya sederhana. Karena saya berkhotbah ataupun sebelum berkhotbah, ketika saya melayani umat atau ketika saya mengalami masalah, pergumulan, kesukaran, penderitaan, siksaan, itulah yang membuat saya bisa menyampaikan, bisa memberitakan khotbah ini dengan baik. Dan khotbah ini bisa hidup karena memang saya selalu bergumul di dalam kehidupan saya. Saya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan ketika saya mendapat masalah. Sebagai pendeta, sebagai pelayan Tuhan, saya tidak mungkin tidak mendapat masalah. Saya pun banyak masalah. Demikian juga jemaat, banyak yang berkonsultasi dengan saya. Saya pun akan mendoakan mereka dan saya pun merasakan apa yang mereka rasakan. Saya bersimpati, berempati kepada jemaat. Itulah ketika saya membuat khotbah, ketika saya merenungkan apa yang harus saya sampaikan, saya melihat dari pergumulan kehidupan saya. Mungkin itu dan itulah sebabnya yang menyebabkan khotbah saya, apa yang engkau rasakan sesuai dengan hatimu. Nah, ketika mendengar jawaban itu, jemaat itu merasakan terhibur, merasakan tercerahkan, dan merasakan pendeta ini mempunyai banyak inspirasi dan memberikan dia pengalaman hidup, membagikan pengalaman hidupnya kepada jemaat dengan baik. Dan puji Tuhan, akhirnya memang jemaat itu pun dengan setia dan dia mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dia bisa bertumbuh. Nah Bapak Ibu, ketika kita melihat di dalam bacaan kita pada hari ini 2 Korintus 12 ayat 1-10, Paulus adalah rasul, murid Tuhan Yesus yang tersohor. Memang bukan paling sohor, tetapi dia salah satu yang tersohor. Dia mempunyai banyak pengetahuan, dia mempunyai banyak ilmu ketika dia mempelajari firman Tuhan, mempelajari Injil, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, ternyata demikian juga Paulus, seperti Boksu tadi, dia mempunyai banyak pergumulan, dia mempunyai banyak penderitaan, mempunyai banyak siksaan, dan dia mempunyai banyak kelemahan. Dia ketika di penjara bukan tidak melayani lagi, bukan berhenti melayani ketika di penjara, tidak. Tetapi dia melayani dengan membuat tulisan surat kepada jemaat-jemaat, apakah itu di Efesus, apakah itu di Korintus, atau di jemaat di mana-mana.
Nah, Paulus di dalam kelemahannya, di dalam penderitaannya tetap memberitakan firman Tuhan. Tetap memberitakan apa yang harus dia beritakan karena dia adalah pelayan, karena dia adalah murid. Dia tidak takut dengan siksaan, dia tidak takut dengan penderitaan. Tetapi lewat penderitaan, lewat pergumulan, lewat kelemahan, Paulus menuliskan surat yang demikian indah, yang membangun kehidupan iman daripada jemaat-jemaat yang dia surati. Nah, Bapak Ibu, bisa saja ketika seorang Paulus, dia adalah seorang yang tersohor, seharusnya dia punya banyak mendapat fasilitas dari jemaatnya. Entah itu keringanan di dalam berpakaian, mempunyai banyak pakaian, atau ada yang mempersembahkan uang atau mempersembahkan apapun. Dia bisa kaya, tetapi dia tidak memilih jalan itu. Dia tidak mau dengan fasilitas yang diberikan oleh jemaat-jemaat, dia tidak mau. Tetapi dia bersungguh-sungguh di dalam pelayanannya. Sebagai seorang utusan, sebagai seorang pelayan, dia terus bergumul dengan masalah-masalah yang dia hadapi. Tetapi lewat penderitaan, lewat kelemahan, Paulus berkata, di dalam kelemahan saya kuat. Di dalam penderitaan kuasa Kristus dinyatakan. Dan disitulah kekuatan saya. Bukan kekuatan dari dalam diri saya, dengan pengetahuan saya, dengan pikiran saya, dengan kekuatan otot saya, dengan tenaga saya, bukan. Tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Paulus di dalam penderitaan, sehingga dia bisa melewati penderitaan yang harus dia alami. Banyak sekali pelayan-pelayan yang tidak tahan di dalam penderitaan. Banyak sekali murid-murid yang tidak tahan di dalam penderitaan ketika dia melayani Yesus. Banyak sekali murid-murid yang minta fasilitas ini dan itu, tetapi tidak bergumul dengan siksaan, penderitaan, ataupun apapun yang dia alami. Tetapi dia hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi Paulus hidup untuk Tuhan Yesus. Makanya surat-surat Paulus itu sangat-sangat baik. Dan itu bisa membuat jemaat semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin setia mengikut Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kita memang kebanyakan adalah orang awam, bukan sebagai penginjil atau pendeta. Tetapi Tuhan Yesus pun menyuruh kita untuk menyiarkan Injil. Kita adalah murid Tuhan Yesus. Walaupun di dalam pemberitaan Injil banyak penolakan, mungkin banyak siksaan, banyak celaan, banyak fitnah, tetapi percayalah, di dalam kelemahan kita, di dalam siksaan kita, di dalam rasa yang tidak nyaman ketika kita memberitakan firman Tuhan, disitulah kuasa Tuhan Yesus bekerja. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah teladan kita. Dia memberitakan firman dengan baik, memberitakan Injil dengan baik, memberitakan kabar gembira kepada semua orang. Dia tidak memilih, tidak meminta fasilitas apapun, tetapi dia hanya meminta diberikan kuasa, diberikan kekuatan supaya dapat melewati pergumulan-pergumulan dan masalah-masalah. Sebab itu marilah kita setia melayani Tuhan walaupun bagaimanapun keadaan kita. Sebagaimana Paulus setia melayani Tuhan di dalam kelemahan, di dalam penderitaan. Bahkan dia bilang, aku senang dan rela. Ya, orang yang senang dan rela luar biasa. Kok bisa senang di dalam siksaan? Kok bisa senang di dalam
penderitaan, kesukaran. Banyak orang yang berdoa supaya disingkirkan kesukaran, supaya disingkirkan segala siksaan, penderitaan. Tetapi Paulus menyatakan senang dan rela. Itu adalah iman yang luar biasa. Karena Paulus menyadari bukan kekuatan dari dirinya sendiri, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada dirinya. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa syafaat Bapak Ibu. Banyak beberapa pokok yang akan kita doakan. Baik, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami diingatkan bahwa Rasul Paulus, Rasul yang tersohor, mau dan rela dan senang menerima penderitaan, menerima siksaan di dalam pemberitaan Injil. Dia rela karena dia mengerti di dalam kelemahannya Yesus memberikan kekuatan. Bukan kekuatan dari dirinya sendiri yang bisa mengatasi segala siksaan, tetapi kekuatan daripada Tuhan sendiri yang memberikan Paulus, sehingga Paulus mengatakan, saya senang dan rela di dalam penderitaan, di dalam kelemahan, kuasa Yesus bekerja melalui saya. Itu adalah iman yang luar biasa. Tuhan, berikan kami iman dan berikan kami kekuatan dan semangat untuk seperti Paulus di dalam pemberitaan Injil. Mungkin banyak kesukaran, mungkin banyak penderitaan yang saat ini kami alami ataupun yang nanti kami alami, tetapi biarlah dengan kekuatan-Mu saja kami kuat menghadapi segala masalah. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati pemimpin negara kami, Presiden, beserta para menteri, pejabat tingkat pusat sampai daerah. Biarlah Engkau berkati agar semuanya dapat memberikan kebijaksanaan dengan baik sehingga rakyat Indonesia dapat sejahtera, makmur dan adil. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K. Biarlah Engkau berkati pengurus pusat, pengurus cabang, kepala sekolah dan guru-guru. Biarlah mereka dapat mengajar dan berorganisasi dengan baik. Dan Kau juga berkati murid-murid yang saat ini sudah mulai masuk kelas. Biarlah semuanya dapat belajar mengajar dengan baik. Kami juga berdoa untuk kasih Ibu Tuhan. Biarlah Engkau terus berikan pertumbuhan dan berikan pertambahan untuk siswa-siswi KB atau TK Kristen Kasih Ibu. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Biarlah mereka pun dapat merasakan kebahagiaan ketika diberikan panjang umur. Kami juga berdoa untuk secara khusus untuk persidangan majelis klasis yang akan diadakan di Purwokerto tanggal 22 sampai 24 Juli, di mana ada percakapan gerejawi Saudara Cynthia. Biarlah Saudara Cynthia dapat mempersiapkan diri percakapan gerejawi dengan baik dan dapat lulus dan lolos menjadi pendeta GKI Gatot Subroto. Kami juga berdoa terus Tuhan untuk proses pembangunan tanah makam. Biarlah Engkau berkati panitia dan berkati untuk pengembang. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik dan biarlah tanah makam pun dapat terrealisasi dengan baik pula. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan yang lansia, yang lemah fisik atau dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Frans Wawolangi, Bapak Sutejo, Ibu Henanto Teja, Ibu Gan Kejang, Ibu Ayong, Bapak Ibu Abraham Werimon, Ibu Heni Supeni, Ibu Handoyo, Ibu Gianti, Ibu Sylvia Pitra, Ibu Hutauruk, Ibu Ratna Haryani. Biarlah di dalam usia mereka yang lanjut maupun di dalam kelemahan fisik, biarlah Engkau terus menumbuhkan iman, pertumbuhan iman kepada mereka. Terima kasih Tuhan, dan bila kami sebentar lagi kami akan kembali untuk memulai aktivitas kami, biarlah Engkau terus menyertai kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, persekutuan doa pagi pada hari ini.
Dan biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Tuhan memberkati. Amin.